Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi rahmatihi tunalud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah mudabbirul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ayyadahu Allah bil mu'jizat. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di masjid yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju masjid semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing, dijaga, dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kita hadir di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita bacakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kelak dapat mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kita siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acaranya, kegiatannya ini semakin diberkahi oleh Allah, kemudian diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya insyaallah kita akan membaca bersama-sama surah Al-Ahzab, ayat 56 sampai 58. Ya, silahkan dibuka Surah Al-Ahzab ayat 56 sampai 58 di juz 22. Surahnya berapa ya? Yes, ya. Surah ke-33. Surah ke-33. Juz 21 ayat 56 sampai dengan 58. Oh, juz 22 udah bagian juz 22 Buma. Udah gue ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 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 صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya insyaallah karena kebetulan ada guru kita juga Imam Syamsi Ali, jadi pada kesempatan kita minta sedikit pesan, nasihat, mau'izah, tausiah sedikit pada kesempatan ini kepada Imam Syamsi Ali. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini tentu pertama kali kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang insyaallah penuh keberkahan, tempat mulia ini, untuk bersama-sama, terutama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil bersilaturahmi
menjaga ukhuwah kita, menjaga kebersamaan kita sebagai komunitas. Kita doakan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus lagi teman-teman kita tentunya yang masa-masa seperti ini ada keresahan-keresahan karena situasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita hampir memasuki bulan Ramadan, sekitar 20 hari lagi. Dalam 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, Rasulullah SAW menyatukannya dalam satu doa. Mungkin sudah sering dengarkan, tapi Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk 3 bulan ini. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bagi kami bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan berikan kepada kami kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. 3 bulan ini disatukan dalam satu doa, tentu mengandung makna yang sangat dalam. Satu di antaranya adalah bahwa memang kita harus mempersiapkan diri secara dini untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh ampunan, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ada 2 peristiwa penting yang mungkin semua kita ingat atau lupa. Yang pertama pasti Isra Mi'raj, yang paling masyhur. Tapi satu lagi adalah peristiwa pemindahan kiblat kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi sekian lama Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, memohon agar kiblat dikembalikan ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Di bulan Rajab itulah kemudian diturunkan perintah untuk kembali menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. 2 hal ini terkait karena memang antara sholat dan kiblat adalah satu kesatuan. Tapi itu sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa bulan Rajab itu memerlukan fokus. Karena kiblat itu adalah salah satunya bermakna pentingnya, urgensinya kita punya fokus dalam hidup. Dan salah satu fokus kita adalah bagaimana menyambut Ramadan ini. Nah, bulan Sya'ban tentu kita kenal banyak sekali kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Tapi salah satu di antaranya, kalau saya memakai istilah, ada laporan tahunan. Di bulan Sya'ban ini terjadi laporan tahunan. Makanya ada nisfu Sya'ban, di mana para malaikat akan naik mengangkat amal-amal kita, semacam laporan lah kira-kira begitu, dari kehidupan kita setahun itu. Nah, tentunya semua ini merupakan bagian dari rentang perjalanan mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Maka harapan kita mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan dengan baik lagi bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang riang. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu biasanya tahun dibagi kepada 2. 6 bulan bersedih karena ditinggalkan oleh Ramadan. 6 bulan selanjutnya adalah bergembira karena akan menyambut kembali bulan Ramadan. Maka hati yang riang, jiwa yang bersemangat, penuh dengan ketenangan dan ketentraman ini kita harus hadirkan untuk menyambut bulan yang luar biasa tersebut. Insya Allah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, nanti Pak Presiden akan menyampaikan pengumuman secara formal. Kita jangan pernah turun semangat, makmurkan terus masjid kita ini di bulan Ramadan, sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya ada buka puasa bersama, tarawih bersama. Jangan karena situasi yang mungkin banyak kita dengarkan di mana-mana menjadikan kita kendor. Kita harus percaya dan yakin betul bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani hidup apa adanya saja. Kita datang ke masjid, kita makmurkan, dan insya Allah kita berharap dan berdoa bahwa Allah memberikan
penjagaannya kepada kita semua. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk berceramah karena insya Allah kita ingin dengarkan dari Ustadz. Saya juga datang untuk mendengar ceramah. Saya hanya baru melihat ada pengumuman ini dari Pak Jaja ini. Kalau teman-teman di New Jersey juga ada pengajian hari ini bersama Ustadz Joban. Ya Pak Ketua pengajian. Nah, saya sebenarnya sangat berharap sekali kalau Ustadz Joban dihadirkan di masjid kita kalau pengajian bulanan itu. Ya, jadi tidak perlu membuat dua pengajian bulanan karena teman-teman saudara kita di New Jersey ini juga bagian dari jemaah Masjidil Hikmah. Kita saling mengingatkanlah bahwa kebersamaan, persatuan itu sangat penting sekali. Saya sendiri tidak tahu, tapi saya baru melihat pengumumannya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu karena kita inginlah bahwa Masjid Al-Hikmah ini tetap kita ramaikan, tetap kita makmurkan bersama-sama, itu tanggung jawab kita bersama. Ustadz Jobat adalah imam kita, ustadz kita, dan kita juga ingin mengambil manfaat dari beliau. Saya kira begitu. Jadi kalau ada rasa kebersamaan, persatuan, saya kira bagusnya begitu. Kita ajak beliau ke sini bersama-sama dan hadir bersama-sama untuk kita bersilaturahmi, mengambil manfaat dari ustadz kita, dari imam kita, Al-Ustadz Muhammad Imam Jobat. Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita dalam 6 bulan, hampir 6 bulan ini, membersamai kita dengan ilmunya, dengan pengalamannya, dengan ketegunannya, dengan komitmennya. Tentu kita doakan mudah-mudahan Allah menerima segala kebaikan. Pengabdian-pengabdian yang beliau berikan selama ini tentunya tidak bisa kita anggarkan dengan apapun. Hanya kita bisa mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan pembalasan dan pahala yang terbaik. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti kembali ke tanah air dengan lancar, aman, dan insya Allah dua-duanya akan menikah dalam waktu yang tidak lama. Jadi sekaligus kita doakan mudah-mudahan berkah dalam pernikahan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah mampu membangun rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti kita sudah banyak mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau, pengalaman beliau. Saya dengar khususnya anak muda kita senang sekali. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa yang telah didapatkan ini bisa menjadi bekal bersama ke depan. Para ustadz kita, memang salah satu tujuan daripada mengundang ustadz per 6 bulan itu adalah agar lebih banyak lagi yang punya pengalaman di luar negeri. Jadi kita harapkan ustadz-ustadz yang kembali dari sini ini akan minimal ada cerita-cerita lah bahwa kita pernah di New York, kita pernah di Amerika, keadaannya begitu dan begini. Sengaja dalam beberapa saat terakhir ini kalau saya ada acara-acara di luar, saya ngajak beliau, apakah itu di Interfaith, apakah itu kemarin di UN, agar bisa menambah pengalaman dan cerita-cerita bahwa itulah keadaan kita di sini. Berdakwah di Amerika, menjadi seorang imam atau ustadz di Amerika ini memang diharapkan bisa all inclusive. Ya bahkan harus menjadi qadhi, harus menjadi penghulu, harus menjadi macam-macam lah ya. Ini ada lagi yang kirim ini mau cerai saja harus mau temu gitu. Padahal saya bilang kalau cerai itu nggak perlu ustadz. Yang perlu ustadz itu atau penghulu hanya nikah saja. Jadi begitulah tugas kita di sini. Jadi mudah-mudahan nanti perjalanan pulang Ustadz dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga semuanya dan tentunya saya atas nama pribadi dan keluarga dan nanti Ustadz Pak Jajang mewakili jemaah menyampaikan terima kasih hingga. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Kita saling mendoakan mudah-mudahan kita sehat, walafiat lahir batin, dimudahkan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Imam Syamsi Ali yang sudah menyampaikan nasihat, dan kita sangat berterima kasih
kami sangat berterima kasih sama beliau sudah diajak kemana-mana. Jadi pengalaman yang luar biasa. Dan betul tadi imam di Amerika itu beda sama ustadz di Indonesia. Kalau imam di Amerika, bayangan kami ketika di Indonesia jadi imam tuh udah imam sholat saja. Ternyata nyampe di sini, masya Allah, semua tugas keustazan sampai ngurusin yang sakit, kemudian yang meninggal, kemudian yang akikahan, itu semuanya diurusin sama imam di sini. Jadi sangat luar biasa pengalaman di sini, dan insya Allah menjadi bekal yang berharga buat kami ketika kembali nanti di Indonesia. Oh iya, ngerok snow juga. Tadi pagi agak tebal, untung ada apa snow thrower itu ya, snow blower itu alhamdulillah. Kebayang itu kalau misalnya ngerok dari ujung sampai ujung. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita mau membahas tentang apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Nah, sebagai persiapan kita tentunya dalam menghadapi bulan Ramadan, karena bulan Sya'ban juga masih ada 20 hari lagi, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita maksimalkan di dalam bulan Sya'ban ini? Kami sengaja, ini sebetulnya bukan tulisan kami, tapi kami mengutip dari karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini, beliau merupakan salah seorang ulama besar yang hidup di Mekah. Sudah wafat di tahun 2004, punya pesantren di sana di daerah Rusaifah. Itu beliau sangat alim, luar biasa, muhaditsin, ahli usul juga, kemudian ahli fikih juga. Tapi perbedaannya, beliau ini sekalipun hidup di Mekah itu diasingkan dengan ulama-ulama kebanyakan yang ada di Mekah. Kenapa? Karena fahamnya yang berbeda. Kalau beliau itu lebih kepada ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengarang banyak kitab muhaditsin, dan di pesantren beliau itu banyak ulama-ulama di Indonesia sekarang itu yang dulunya belajar sama beliau di daerah Rusaifah, Mekah di sana. Dan ada seperti Kiai di daerah Malang, kemudian Kiai saya termasuk murid daripada beliau, Kiai Syukra Ma'mun, guru saya itu juga murid daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dulu saya sempat, Bapak Ibu sekalian, nanya-nanya gimana sih biar bisa mondok di Rusaifah, pondoknya beliau ketika lulus dari S1. Kemudian info dari alumninya, kamu serius pengen mondok di sana? 10 tahun, nggak boleh kurang. Jadi kalau mau mondok di sana itu harus 10 tahun. Kemudian, waduh gimana? Mau nikah ini soalnya. Kalau 10 tahun mah nggak sanggup. Terus kata beliau alumni di sana, tapi ada loh yang sudah menikah, kemudian mondok di sana 10 tahun, baru balik lagi ke Indonesia. Itu istrinya sabarnya luar biasa. Jadi mondoknya syaratnya itu harus menempuh 10 tahun, baru dikatakan lulus. Kemudian tesnya katanya nggak ada tes, bahkan dicek orangnya. Jadi dicek tangannya sama syekhnya tuh, sekarang penulisnya Sayyid Ahmad, dicek tangannya, ini udah ngapain aja tangannya. Kemudian dicek mulutnya, dicek matanya, dicek telinganya, ya kan, bukan cek kesehatan, bukan ya, tapi wallahu alam. Jadi katanya kalau misalnya udah dicek semuanya, dianggap ini mah bakal bertahan 10 tahun, bakal rajin di pesantren, bakal benar, ya kan, akhirnya diluluskan untuk bisa masuk pondok pesantren. Itu singkat saja tentang Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Salah satu karya beliau itu ada yang sangat populer, namanya Mafahim Yajib Antusaha, pemahaman yang wajib diluruskan. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu harus diluruskan. Betul. Nah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini salah satu karyanya adalah Mada fi Sya'ban. Mada fi Sya'ban, ada apa aja sih di dalam bulan Sya'ban? Tentunya berdasarkan kepada hadis-hadis dan juga dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Pertama kita mau bahas dulu arti Sya'ban. Sya'ban itu artinya yatasya'abu minhu khairun katsir, bercabang kebaikan yang banyak. Jadi sya'ab itu artinya cabang. Ya, sya'ab itu artinya cabang. Nah,
Jadi bulan-bulan di dalam yang kita kenal, bulan-bulan dalam kalender keislaman, saya pernah baca itu Bapak Ibu sekalian, itu ada sejarahnya. Jadi waktu itu pada masa sebelum Nabi Muhammad, masih masa-masa jahiliyah itu, tapi kan sudah ada tradisi yang namanya tradisi haji. Jadi orang Arab itu karena mereka kalendernya berbeda-beda, kemudian nama bulannya juga berbeda-beda, akhirnya mereka bingung untuk menentukan kapan terjadinya bulan haji. Nah, untuk menyamakan ini semuanya supaya semuanya bisa dalam satu kesepakatan, akhirnya tokoh-tokoh kabilah yang ada di Arab semuanya dikumpulkan semuanya. Siapa yang menginisiasi itu namanya adalah Kilab bin Murrah, leluhurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bukan Nabi Muhammad saja yang luar biasa, tapi para leluhurnya itu juga sangat luar biasa, tokoh yang dihargai dan dihormati oleh bangsa Arab pada masanya. Nah, Kilab bin Murrah, beliau menginisiasi, mengumpulkan semua tokoh Arab, kemudian mereka ingin sepakat bahwasanya kita harus memiliki bulan yang kita namai dengan nama yang sama. Akhirnya keluarlah nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan itu memiliki makna tersendiri. Seperti Muharram, bulan diharamkan perang di dalamnya, yang dimuliakan karena tradisi orang Arab tidak perang pada bulan itu. Kemudian Safar, karena biasa mengosongkan rumah. Sifar itu artinya adalah kosong. Kemudian Safar, Rabiul Awal, bulan semi, ya, musim semi itu ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian musim dingin, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan juga karena pada saat itu sangat panas. Nah, dinamakan Sya'ban ini ya tasya'abu minhu khairun katsir, karena banyak kebaikan yang muncul di dalam bulan Sya'ban. Nah, pada masa itu disebut dengan Sya'ban juga karena orang Arab pada masa itu, pada bulan tersebut itu mereka semuanya bercabang, keluar dari rumahnya masing-masing. Keluar dari rumahnya mereka ini yang mau berperang, ya tradisi mereka. Setelah sebelumnya pada bulan Rajab itu mereka tidak berperang, mereka diam di rumah. Nah, bulan Sya'ban mereka mulai berpencar, ada yang perang. Nah, jadi bulan Sya'ban dinamakan demikian karena pada masa itu mereka ini keluar dari rumahnya masing-masing. Setelah 1 bulan sebelumnya mereka berdiam di dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada apa di bulan Sya'ban? Tadi saya ingin menyinggung sedikit bahwa banyak sekali pengalaman yang kita dapat dari sini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Pak Syamsi bilang kenapa katanya kita bikin imam per 6 bulan itu, karena biar banyak imam-imam yang berpengalaman ke luar negeri. Itu betul sekali Ustaz Samsi. Karena saya sering cerita, saya sendiri itu pertama keluar negeri ya ke sini. Pertama keluar negeri ke sini kan paspor saya itu baru dibuat bulan Juli kemarin. Setelah Ustaz Jumat kontak saya, katanya bisa nggak ke Amerika, oke. Jadi ini adalah pengalaman keluar negeri yang luar biasa, sehingga banyak tentulah selain daripada budaya, selain daripada agama, kita banyak yang kita dapat pelajaran daripada tanah air ini. Bapak Ibu sekalian, tentang Sya'ban, dimana wa mada fi syahr Sya'ban, ada apa sih di bulan Sya'ban? Gitu kan? Di bulan Sya'ban itu banyak sekali hal-hal yang terjadi, terutama daripada apa itu yang diceritakan tadi oleh Ustaz Syamsi. Kita sampaikan pertama di sini adalah peristiwa pindahnya arah kiblat. Bapak Ibu sekalian, ketika sholat pertama kali Allah wajibkan, sholat itu Allah perintah di bulan Rajab setelah sepulangnya Nabi daripada Isra wal Mi'raj. Itu di 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah diperintah sholat. Nah, setelah itu setahun setelah itu Nabi hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah di Madinah 17 bulan, baru kemudian nanti ada perintah pemindahan kiblat.
pemindahan kiblat. Jadi diwajibkannya sholat itu min 1 tahun, itu kan sebelum hijrah. Kemudian pemindahan kiblat itu 1 tahun setengah, 1 tahun setengah setelah hijrah, gitu kan. Dan ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana bahwa kalau kita baca ayatnya ibu sekalian di Al-Baqarah itu di juz 2 halaman pertama, apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, wahai Muhammad, aku itu melihat betul. Karena Nabi Muhammad ini gini ibu sekalian, ketika Allah perintah sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, itu orang-orang Yahudi pada nyibir, pada ngolok-ngolok. Kata orang-orang Yahudi, apa yang dibawa Muhammad itu sebetulnya hanya rekayasa saja. Kenapa? Buktinya kiblatnya ikut kita ke Palestina. Buktinya kiblatnya ikut ke Palestina, ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Banyak di sana Nabi banyak terguncang, banyak difitnah, banyak dihasut bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW risalah yang beliau terima itu hanya rekayasa, hanya apa ya? Hanya kreasi daripada ajaran-ajaran sebelumnya, dimodifikasi. Kemudian setelah diserang oleh berbagai macam tuduhan oleh orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW dari mulai sejak itu banyak melihat ke langit. Kenapa? Karena Nabi memohon kepada Allah, memohon pertolongan, memohon petunjuk. Dan apa yang bisa kita simpulkan? Setelah 1 tahun di Mekah, kemudian 17 bulan di Madinah, kiblat ke Baitul Muqaddas, artinya selama itu 2 tahun setengah, selama itu Nabi Muhammad memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan baru dikabulkan selama itu. Jadi setelah 2 tahun setengah, gitu kan, kalau kita hitungnya sama periode Mekah, atau kalau misalkan kita mau hitung di Madinah saja 17 bulan lamanya, itu kan Nabi berdoa, untuk untuk ditolong oleh Allah. Tapi kemudian Allah baru menjawab. Setelah selama itu Nabi berdoa. Kita berdoa hari ini, besok pengen dikabulkan. Nabi Muhammad berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu kan padahal urusan yang paling penting tentang apa? Tentang kiblat, tentang agama, yang apa? Yang itu diolok-olok oleh orang-orang kafir. Sedangkan kita untuk kebutuhan kita sendiri berdoanya baru sekarang, besok ingin langsung dikabulkan. Ini bagaimana? Luar biasanya Nabi, luar biasanya Allah mengajarkan kepada kita bahwa seorang Nabi saja yang begitu dekat dengan Allah, ketika berdoa ya nunggu Allah ijabah. Kita yang gak dekat-dekat amat sama Allah, kadang dekat, kalau lagi manja, kalau lagi ada maunya kan tidak dekat banget sama Allah kok. Jadi kan sholat malam, kan ada maunya, gitu kan. Kalau lagi gak ada maunya, wah jangankan sholat malam, sholat subuh saja kadang offside. Offside itu terlewat waktu, gitu kan. Harusnya sampai jam 7 sudah terbit matahari, ini jam 8 baru sholat subuh misalnya. Nah itu artinya apa? Didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana memperlakukan kekasihnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus mengambil pelajaran dari sana, gitu kan. Jadi saat itu Nabi Muhammad banyak diolok-olok, kemudian baru ada perintah pindah, kata Allah, pindah katanya ke Mekah, ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Ya, kemudian nanti yang sering didiskusikan tentang kiblat di syatral itu arah saja. Kira-kira kemana nih? Arah Masjidil Haram. Oke, kita arahkan ke sana untuk sebagai keseragaman, untuk sebagai fokus kita dalam ibadah. Ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi itu, jangan kita baca daripada sejarah, daripada yang diceritakan ulama, bahwasanya mereka selalu menganggap dirinya lebih unggul. Itu yang diceritakan Quran juga, atau panggilan Bani Israel itu kan tentang keunggulan mereka yang ingin Allah didik agar senantiasa tawadhu. Dan mereka senantiasa merasa unggul. Kiblatnya di Baitul Muqaddas diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, kiblatnya ke sana, merasa wah kita yang ditolong, berarti kita yang unggul, gitu kan, diunggulkan. Kemudian ketika Nabi puasa Asyura, kita tahu tuh itu hadisnya, Nabi puasa Asyura, kemudian kata Yahudi, oh Nabi ngikutin kita, karena orang Yahudi puasanya di tanggal 10 Muharram, gitu kan, puasa 1 hari di Asyura, gitu kan. Kata Nabi, harusnya yang lebih berhak itu saya, bukan kalian. Nah, ini kemudian apa?
Nah kemudian tapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi tahu betul di kitab-kitab mereka yang mereka baca bahwa tempat yang pertama kali Allah bangun sebagai masjid adalah Mekah. Itu juga yang dikuatkan di Quran di juz 4 halaman pertama. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa pertama kali Baitullah dibangun adalah di Bakkah, di Mekah. Nah, ini kemudian terkonfirmasi, artinya didikan pemindahan kiblat dari Maqdis ke mana? Alam sholat asar. Dari Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Itu adalah untuk mendidik orang-orang Yahudi juga agar senantiasa tidak jumawa. Tidak jumawa. Jadi itu yang terjadi ketika pemindahan daripada kiblat. Ini peristiwa terjadi di bulan Sya'ban. Berikutnya silakan Khalid. Baik, selanjutnya apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban? Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Imam Syamsi'adi, yang terjadi di bulan Sya'ban salah satunya adalah raf'ul amal, diangkatnya catatan amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laporan ini sifatnya tahunan. Jadi nanti insya Allah akan diperjelas lagi bahwasanya laporan itu bukan cuma tahunan, ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan juga ada laporan yang sifatnya sangat penting. Jadi dilapornya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu ditanya di dalam sebuah hadis di sini oleh Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Saya enggak pernah melihat engkau itu berpuasa seperti bulan Sya'ban. Artinya puasanya itu sangat luar biasa. Jadi tidak pernah putus, sehingga ditanya sama Usamah itu, "Kenapa kok engkau ini begitu serius sekali dalam menjalankan puasa di bulan Sya'ban?" Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaqfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dipepet sama 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang karena saking memuliakan bulan Rajab dan bulan Ramadan, mereka lalai daripada bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana catatan amal kita ini semuanya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan kata Nabi, saya senang kalau misalnya ayyurfa'a amali, ketika laporan catatan amalku itu dilaporkan ke Allah, wa ana shaim, dan saya sedang dalam keadaan puasa. Kita pernah bahas itu waktu dulu bahwasanya amalan yang luar biasa yang pahalanya itu tidak bisa dihitung pakai kalkulasi, karena langsung Allah yang menentukan pahalanya. Salah satunya adalah berpuasa. Ya kan? Wa ana ajzi bih, saya yang akan memberikan balasan kepada dia atas puasanya. Jadi dirahasiakan itu karena saking besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini laporan tahunan. Karena ini laporan tahunan, besok kalau mau laporan tahunan di kantor itu kan sibuk luar biasa. Nah, harusnya di bulan Sya'ban pun kita juga demikian. Ketika kita tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan dilaporkan catatan amal kita kepada Allah, kita harusnya lebih sibuk daripada bulan-bulan yang lainnya, daripada bulan-bulan sebelumnya. Sebagaimana ketika kita di kantor, dipepet deadline, pengen ada laporan tahunan, akhirnya pada lembur di kantor. Harusnya kita pun juga sama, ketika beribadah kita juga lembur. Kita adakan qiyamul lail, puasa pada siang hari, malamnya qiyamul lail. Ini sebagai bentuk persiapan kita juga dalam menghadapi bulan Ramadan tadi. Kemudian laporan itu juga bersifat fauri. Seperti misalnya Rasulullah SAW ketika ingin melaksanakan sholat zuhur, itu kan melaksanakan sholat qobliyah. Dan Nabi itu melaksanakan qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Nah, ketika Nabi melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat itu ditanya sama salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa kok engkau itu melaksanakan sholat qobliyah zuhur itu tadi?" Kata Nabi, "Saya itu pengen ketika lagi sholat, karena ini adalah waktu
di mana Allah itu futihat abwaab sama. Allah itu membuka pintu langit. Jadi saya pengen ketika pintu langit itu dibuka, ya, ketika pengen dilaporkan kepada Allah catatan amal, itu saya pengen sedang dalam keadaan sholat. Jadi ketika matahari tergelincir itu adalah waktu di mana Allah membuka pintu langit. Dan di situ diperintahkan oleh Nabi untuk kita sholat qabliyah zuhur tadi. Kemudian ada juga yang bersifat harian. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya catatan amalan kita ini akan dilaporkan kepada Allah. Catatan amal siang kita akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu malam tiba. Kemudian juga waktu malam amalan kita juga dilaporkan kepada Allah sebelum pagi tiba. Itu laporan harian. Ada juga laporan mingguan. Kapan laporan mingguan itu diserahkan kepada Allah? Ketika hari Senin dan juga hari Kamis. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Senin dan juga hari Kamis. Itu hikmahnya kenapa kita puasa Senin Kamis. Karena seperti bulan Sya'ban, karena ketika hari Senin dan Kamis amal kita ini dilaporkan, catatan amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dilaporkan ketika kita sedang berpuasa. Oke, berikutnya dulu sekalian. Di bulan Sya'ban ini dikatakan katanya takdirul a'mar, ditentukannya umur kita, ditentukannya usia kita. Bukan berarti Allah belum menentukan umur kita sejak zaman dulu, enggak. Itu kan, tapi kata Sayyid Muhammad, wal maqsudu idharu hadat takdir wa ibrazih. Ini artinya adalah idhar saja, itu kan, idhar saja. Dia menjelaskan saja atau melahirkan takdirnya Allah dalam menentukan umur kita. Karena af'alnya Allah, kehendaknya Allah itu tidak bisa kita tahu dan tidak terbatas. Itu kan karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di bulan ini kata Nabi SAW ketika ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban, salah satu jawabannya dia adalah dia bilang innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Allah menentukan siapa yang akan meninggal di 1 tahun ke depan itu di bulan Sya'ban. Oh, siapa nih yang akan meninggal nih 1 tahun ke depan? Allah tentukan di bulan Sya'ban ya. Di absen. Itu kan. Yang mudah-mudahan bukan kita semua ya Bu ya. Kita nanti Sya'ban kapan lah baru dicatat untuk meninggal ya Bu ya. Karena kelihatannya kita masih betah di dunia Bu ya. Itu katanya. Makanya ada diskusi unik antara malaikat pencabut nyawa dengan Nabi Ibrahim. Ketika malaikat pencabut nyawa disuruh oleh Allah, Israel itu mendatangi Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah. Kan tahu ya, sekarat itu cabut nyawa itu kan kita tahu bahwa sakit dan gak enak. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada Allah, dari mana ada kekasih yang berani, yang mau menyakiti kekasihnya. Kekasih mana yang mau menyakiti kekasihnya? Masa kan Allah itu kekasih saya, kenapa Allah mau menyakiti saya dengan mencabut nyawa saya? Akhirnya malaikat itu, karena malaikat itu tidak diberi kemampuan untuk berdebat. Akhirnya malaikat bilang kepada Allah, kata Allah, jawab wahai malaikat, sampaikan kepada Ibrahim, itu kan, ara'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilan. Itu kan, apakah kamu melihat Ibrahim ada seorang kekasih yang enggan bertemu kekasihnya, sedangkan kematian adalah tempat perjumpaan kekasih dengan kekasihnya. Makanya di sana kemudian kata Nabi Ibrahim, oh ya udah oke, sekarang aja. Gitu. Makanya kematian itu adalah perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Ini katanya dicatat di bulan Sya'ban. Makanya mohon maaf mungkin banyak orang yang tidak setuju juga, tapi ada cerita unik di balik tariannya Jalaluddin Rumi itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Jalaluddin Rumi akan meninggal, di tengah detik-detik sekaratnya, santrinya nangis, murid-muridnya nangis. Wah, katanya guru saya akan meninggal. Itu dimarahin sama siapa? Jalaluddin Rumi, ngapain katanya nangis? Saya akan ketemu dengan kekasih saya. Kenapa kalian nangis? Harusnya kalian gembira, joget-joget. Tapi kita tidak, mungkin ada yang sebagian tidak setuju. Tapi yang jelas ada nilai di sana yang disampaikan tentang apa? Tentang bahwa bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, kematian itu adalah
hal yang menyenangkan, hal yang menyenangkan. Maka Nabi SAW ketika doanya Allah waj'alni hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya mau panjang umur, jadikan umur saya itu tambah-tambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian saya itu sebagai pemutus keburukan saya. Ya kan? Itu tentang ini. Kita persingkat saja, mungkin dari 5 menit lagi. Silakan. Selanjutnya puasa di bulan Sya'ban tadi. Jadi salah satu amalan yang harus kita perhatikan adalah puasa di bulan Sya'ban. Seperti tadi sudah disampaikan alasan dibaliknya kenapa Nabi Muhammad itu seringkali berpuasa di bulan Sya'ban. Di sini dikatakan bahwasanya ayyusawmi afdalu ba'da Ramadan. Puasa di bulan apa yang paling utama setelah kita berpuasa di bulan Ramadan? Kata Nabi, Sya'ban, bulan Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, karena untuk memuliakan bulan Ramadan. Kemudian Sayyidah Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi, ketika Nabi itu berpuasa terus di bulan Sya'ban, sampai seakan-akan Nabi itu gak pernah terlihat berbuka di bulan Sya'ban. Maksudnya siang hari itu gak makan. Nabi Muhammad itu senantiasa berpuasa seakan-akan sampai Nabi itu la yafturu, tidak berbuka, tidak terlihat makan atau berbuka di siang hari. Kemudian jawaban Nabi itu bahwasanya beliau itu berpuasa di bulan Sya'ban itu salah satu alasannya tadi sudah disampaikan bahwasanya turfa'u fihil amal, amalannya diangkat. Kemudian juga di situ malaikat maut, ya, malaikat maut itu menentukan siapa nanti di tahun ini yang akan dicabut nyawanya sama dia. Dan Nabi Muhammad itu pengen ketika dicabut nyawanya, ketika dicatat sama malaikat maut, ini. Dan dia dalam keadaan sedang berpuasa. Ketika dicatat namanya, Nabi pengen itu ketika Nabi Muhammad sedang dalam keadaan berpuasa. Itu Nabi pengen ketika dicatat sama malaikat maut dalam keadaan berpuasa. Maka tentu kita lebih berhak sebetulnya untuk mengamalkan puasa itu, karena kita Nabi bukan, kekasih juga belum tentu, kekasihnya Allah juga belum tentu, ya kan? Apalagi tadi syaratnya harus senang ketemu sama Allah dulu, ya kan? Karena di dalam hadis qudsi itu kan juga dikatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu sama Allah, maka Allah pun juga senang ketemu sama dia. Nah, masalahnya harus mati dulu. Nah, kita kan banyak yang belum siap itu. Nah, Nabi Muhammad luar biasa, sekalipun sudah menjadi kekasih Allah, tapi beliau kerendah hatiannya, ketawaduannya, sampai beliau pengen ketika dicatat, kalaupun dicatat namanya bahwasanya akan mati, akan wafat pada tahun itu, beliau pengen ketika dicatat sedang dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi SAW. Artinya, hari kita perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Berikutnya selanjutnya adalah Syahrul Quran. Bulan Sya'ban ini disebut dengan bulannya Al-Quran. Jadi banyak para ulama itu ketika mereka ingin menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Di situ disebutkan bahwasanya inkabu alal masahif faqara'uha. Mereka ini ramai-ramai membuka mushaf Al-Quran, kemudian mereka membaca mushaf itu. Nah, jadi kita dianjurkan dari tradisi ulama salaf tadi, kita dianjurkan oleh Sayyid Muhammad ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya, berikutnya bulan berzikir. Dan dari zikir yang paling sunnah atau dianjurkan kata Sayyid Muhammad untuk berbanyak di bulan Sya'ban adalah La ilaha illallah. Kita tahu betul Nabi SAW mengatakan afdalul dzikri La ilaha illallah, bahwa zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah. Selanjutnya zikir juga, setelah la ilaha illallah kita juga harus memperbanyak membaca istighfar. Kata Sayyid Muhammad itu bahwasanya kita ini harus banyak menyibukkan amalan-amalan yang baik di bulan yang mulia. Bulan mulia itu adalah bulan Sya'ban, dan salah satu amalan yang baik itu adalah memperbanyak baca istighfar. Kata Nabi, siapa yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah itu
akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Wa min kulli dhikin makhraja, setiap kesulitannya akan ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berjanji siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, berikutnya adalah ada malam nisfu Sya'ban. Ini nisfu itu artinya setengah, pertengahan. Di sana pertengahan nisfu Sya'ban yang tadi populer, banyak yang mengatakan bahwa di sanalah tempat diangkatnya amal-amal kita. Terakhir sebagai penutup, Ustaz Fadil, tentang beramal dengan hadis dhaif. Jadi Syekh Muhammad itu di sini menutup dengan bagaimana sih kita ini hukumnya untuk beramal dengan hadis dhaif. Jadi kalau kita mempelajari hadis, Bapak Ibu sekalian, di sana hadis itu kan terbagi menjadi 3 sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada hadis sahih, kemudian yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Dhaif itu hadis yang lemah. Nah, di sini kata Syekh Muhammad, menurut ulama, ijma ulama, mereka semuanya itu sepakat bahwasanya boleh beramal dengan hadis dhaif. Kenapa boleh beramal dengan hadis dhaif? Ya kan, dengan catatan bahwasanya itu tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Nah, hukum halal haram, misalnya ada hadis yang dhaif mengatakan bahwasanya daging babi itu halal, ya kan, maka itu nggak bisa diterima karena berkaitan dengan halal haram. Tapi kalau misalnya yang sebagai motivasi kita memperbanyak amal ibadah, itu sangat diperbolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif itu, karena ala kulli hal hadis dhaif itu ya hadis yang berasal dari Nabi. Jadi sekarang itu banyak orang itu anti hadis dhaif, padahal hadis dhaif itu juga berasal dari Nabi. Ya kan, berbeda dengan hadis maudhu, hadis palsu. Nah, Syekh Muhammad memberikan catatan di sini bahwasanya memang ada begitu banyak hadis-hadis yang tersebar ya di kalangan umat muslim saat ini tentang hadis-hadis yang palsu mengenai keutamaan nisfu Sya'ban. Nah, kita jangan beramal dengan hadis-hadis yang palsu tadi, tapi kita beramal dengan hadis-hadis yang sekalipun dhaif itu bisa kita gunakan sebagai motivasi. Jangan sampai karena kita meninggalkan hadis dhaif akhirnya kita nggak beramal apa-apa di Lailatul Nisfu Sya'ban, di malam Nisfu Sya'ban. Karena ini hadisnya dhaif, saya nggak mau jadi puasa, itu hadisnya dhaif. Itu. Ya, jadi kita harus memperhatikan ini, bahwasanya itu adalah catatan dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, boleh beramal dengan hadis dhaif dengan catatan tidak dalam kaitan halal dan haram. Sudah selesai Ustaz? sudah selesai. Udah. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan apa yang terdapat di bulan Sya'ban. Sebelum ditutup, kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian selama 5 bulan sampai 6 bulan ini, perjalanan 6 bulan kami ada di sini, atas bimbingannya, atas nasihatnya, atas arahannya, atas perhatiannya juga ya, Masya Allah luar biasa. Tentu itu yang akan kita rindukan ya sebisanya. Masya Allah, perhatiannya, kepeduliannya, tuh ngasih makanan ke sini, Masya Allah. Sampai ini naik berapa kilo kita selesai? Sudah 4 kilo. Sudah 5 kilo ini kayaknya. Iya. Jadi itu saya sekali lagi sama Ustaz Fadil meminta maaf jika kita selama menemani Bapak Ibu sekalian banyak kesalahan, kehilapan, dan tentu kata pepatah Arab menyebutkan perpisahan bukan untuk berpisah selamanya, tapi perpisahan untuk menumbuhkan rasa rindu di antara kita. Nanti ya, nanti gini insyaallah ketemu lagi. Tapi terakhir saya ingin sampaikan ini Saudara Khalil, bahwa beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan, kita menghimpun beberapa pertanyaan, dan sekarang kita sudah kumpulkan. Ini kalau dalam bentuk buku itu udah hampir 137 halaman. Gitu kan. Tapi ini masih proses karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Jadi Bu, selama 6 bulan kami sini kita udah komitmen berdua gitu. Semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang tentu yang kami ingat ya. Yang pasti kita ingat. Yang kami ingat, kami semuanya catat, karena barangkali ketika kami menjawab kekurangan referensi, ada ada kesalahan atau ada kekurangan, ada kekeliruan, kemudian ada kekurang lengkapan. Jadi kami mencatat kembali di kamar, kemudian kami cari referensinya,
satukan dalam satu buku yang kita kasih judul ini seputar ibadah harian, menjawab secara tuntas beragam problematika masjid dan ibadah sehari-hari. Semuanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu baca, apalagi yang suka nanya ya. Wah, ini mau pertanyaan saya Pak Ustaz. Ini mau pertanyaan saya Pak Ustaz. Baik itu yang Rabu Halakoh, Minggu pagi, kemudian apa lagi? Ya, banyak. Termasuk di hadis itu ada juga. Oh iya, hadis dari Salihin itu ada pertanyaan juga, ya kan kita masukkan juga ke sini. Jadi ini bagi kita lampirkan juga beberapa dalil dari Quran, hadis juga dari kitab-kitab referensi yang kompeten. Itu saja mungkin sebagai penutup kalian. Kita sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak. Sebagai penutup nanti insya Allah akan ada pengumuman sedikit dari Pak Jajan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dulu. Oh, sudah mau asal. Ya. Pengumuman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk singkatnya aja, jadi saya terutama atas nama dari pengurus Masjid Al-Hikmah mengucapkan banyak terima kasih ke Ustaz Khalil Ustaz Ihsan yang telah bersama kita 5 bulan ya. Insya Allah beliau tanggal 20 saya kasih cuti seminggu, jadi nggak ada lagi di sini, tapi insya Allah Ustaz Yusuf nanti tanggal 20 datang, jadi take over lah gitu istilahnya. Jadi Ustaz tanggal 20, 21 mau ke Boston, ke New Hampshire, dan mungkin mau jalan-jalan ke Washington DC. Jadi nanti mungkin kembalinya lagi pas mau puasa tanggal 1. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita Masjid Al-Hikmah akan memulai bulan puasa itu pada tanggal 1, hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, dan lebarannya 1 Syawal tanggal 30 Maret itu hari Minggu insya Allah. Untuk dari saya menyampaikan dari ada bagian konsumsi ataupun bagian yang mengurus dari Ramadan itu bulan puasa itu Pak Mas Joko ya, Mas Joko. Nah, kita udah akan hari ini akan disebarkan siapa yang bersedia akan memberikan makanan. Nah, udah ada sebagian yang mendaftar, tapi untuk weekend nih masih ada open 1 untuk hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 2. Tanggal 1-nya insya Allah saya kasihkan tuh ke, kalau nggak salah ke Pasundan Halakoh, tapi saya belum ada konfirmasi sampai sekarang ini apa mau menerima apa enggak. Jadi nanti udah sebagiannya udah ada, cuman hari Minggu tanggal 2. Hari Minggu tanggal 2 belum ada, masih kosong. Tanggal 1 Pasundan tanggal 1 itu. Oke, tanggal 1 itu udah ya. Imsa hari terakhir hari Minggu terakhir ya. Mungkin belum saya sampaikan, jadi nanti Mas Joko akan diumumkan. Tapi yang masih kosong itu hari Minggu tanggal 2 Maret. Tanggal 2 yang masih kosong. Iya. Iya betul. Jadi tanggal 2 masih kosong. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ini mengisi ataupun grup, silakan menghubungi Mas Joko. Untuk harian, karena kita itu udah termasuk musim dingin ya, udah dingin. Jadi kita tidak akan menyediakan makanan seperti biasa, tetapi mohon jadi kalau yang mau ngasih itu pakai ziplock, jadi makanan semacam makanan kecil ataupun tapi bentuknya besar ya, misalkan kayak risoles lemper gitu ya, terus kayak takjil tapi agak besaran aja gitu, 2 macam, misalnya tuh kasih fruitnya itu mungkin pisang jeruk, terus air, kurma ya gitu. Jadi isi insya Allah, karena waktu dari maghrib ke isya itu cuma sejam, jadi emang agak cepat, jadi tidak ada lagi makan kecuali hari weekend, Sabtu Minggu. Nah, kalau nanti kurang jelasnya bisa nanyakan ke Mas Joko untuk lebihnya. Insya Allah Mas Joko akan nanti keliling ataupun akan menaruh di situ, siapa yang mau tinggal tulis aja namanya.
Tapi kalau udah nanti penuh, misalkan ada yang lagi mau masuk, nanti kita masukkan jadi biar 2 orang aja gitu. Jadi pokoknya yang siapa yang mau tidak akan ditolak gitu maksud saya. Tidak akan ditolak, insya Allah kita sediakan. Mungkin yang tadinya 1 orang ibu jadi 2 ataupun 3 kalau emang banyak. Karena mengingat waktunya sempit, jadi untuk karena makin tahun ke sini kalau winter itu kan lebih cepat. Jadi dan juga suasananya dingin dan juga ketiganya tenaganya kurang karena yang membantu itu bapak-bapak itu juga dari dulu, anak-anak mudanya belum sempat sampai sekarang. Begitu juga nah untuk recycle itu karena kan sekarang tahu sendiri, mungkin bapak-bapak ibu lebih tahu juga, karena recycle itu sekarang kalau ini kan sampah itu kan jam 8 malam baru dikeluarkan dan juga mesti terpisah karena diperiksa, dan juga kita nggak mau kena tiket ya untuk dari City. Jadi untuk karena kalau banyak juga sampah nanti City akan periksa dan kita kena tiketnya juga. Jadi itu aja untuk masalah Ramadan, dan juga kita ada rencana yaitu untuk merayakan 30 tahun Masjid Al-Hikmah. Banyak kegiatan, insya Allah Mas Kasio yang sebagai ketuanya untuk itu nanti kalau mau menanyakan apa-apanya kegiatannya silakan menghubungi beliau. Dan juga mungkin kita punya rencana untuk 30 tahun perayaan ini akan mengadakan umroh bersama lah, insya Allah di bulan kalau nggak Agustus, kalau nggak di September gitu, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada berniat untuk pergi umroh bersama kita, insya Allah bisa mendaftar ataupun bisa ikut menabung dulu lah, karena mungkin price-nya kan makin lama makin mahal juga. Average itu antara sekitar 3.500 lah gitu ya, kurang lebih, saya nggak tahu exactly berapa, tapi kalau dilihat dari flyer-flyer yang lain itu kurang lebih 3.500 sampai 4.000 kan sekarang ini. Oke, sekian saja dulu dari saya. Kalaupun ada yang pertanyakan, silakan pertanyaan sebelum kita sholat asar. Ya. Untuk bulan Ramadan itu karena pengalaman kita selalu ya, itu pada weekdays itu orang biasanya, bukan orang Indonesia ya, orang-orang yang misalnya Bangladesh, mereka suka bawa makanan. Nah itu perlu barangkali harus dikirimkan dalam bahasa Inggris yang biar mereka tahu bahwa mereka tidak akan bawa makanan, karena kan tidak enak kesan kalau mereka biasa bawa biryani, biasa bawa ini gitu. Jadi kalau mereka bawa begitu kan tidak enak kalau ditolak Pak. Jadi kalau mereka sudah ada pengumuman sebelumnya, mungkin seminggu sebelumnya sudah ada pengumuman begitu, itu barangkali sebenarnya di. Oke, baik, insya Allah nanti kita juga akan pengumuman di mungkin di Jumat ataupun di waktu taraweh. Kita selalu akan diingatkan lagi kalau yang mau berpartisipasi bisa menghubungi panitianya, dan juga bagaimana syarat-syaratnya atau aturan-aturannya nanti insya Allah kita sampaikan dengan jelas detail dan mungkin kita pasang di situ ya. Taruh di dalam itu, di dalam kaca itu besar gitu, dia orang bisa cuma di QR code bisa nyumbang gitu. Oke, insya Allah saya pelajari barcode-nya. Nanti kalau di Zelle udah ada gitu, ya bisa di ya. Taruh di dalam kaca tapi jangan. Insya Allah. Oke. Ketika orang mau ini, Boleh. tinggal di scan aja. Ya, oke, insya Allah kita ingin disampaikan nanti ke pengurus, nanti disampaikan. Ada lagi Bu sebelum asar? Oke, kalau tidak ada, ya. Ya, insya Allah nanti itu Pak Mas Joko akan mengumpulkan dan akan mengkoordinirkan untuk siapa-siapa aja yang intinya. Cuman saya intinya aja garis bawahnya. Oke, sekian saja, nanti kita tutup doa sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup bersama-sama pengajian kita pada siang hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا نعم المولى ويا نعم النصير نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعم يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak jangan lupa tanggal 23 kita mau naikkan tenda ya, sebagian bersih dan mau sampo ini untuk persiapan Ramadan. Jadi tanggal 23 bapak-bapak silakan datang, kita mau mau mendirikan tenda besar karena perlu orang banyak, paling tidak 20 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau azan nggak? Mau azan nggak? Langsung gas. Sejak udah bisa saya nggak berhasil loh. Ya? Iya, karena bisa udah bagus kan. Nanti setelah Azan? asal Ah, bagus kok. bersama sebelum Ustaz